warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dila Ramadhani dengan NIM 2321111127 dari kelas HES 5D. Video kali ini merupakan video learning journal pertemuan kedua mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Ibu Irhamia Isra MH yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 September tahun 2025. Topik pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar hukum perdata internasional yang dipresentasikan atau dijelaskan oleh kelompok 3. Menurut presentasi mereka, hukum perdata internasional ini pada hakikatnya berfungsi untuk menentukan hukum mana yang berlaku serta lembaga peradilan mana yang berwenang apabila timbul suatu sengketa dengan unsur asing. Dalam kaitan ini terdapat sebuah prinsip dasar yang menjadi pijakan utama, diantaranya yaitu asas kedaulatan negara, asas reclosidelicity, serta prinsip pengakuan putusan asing. Masuk kepada asas yang pertama yaitu asas kedaulatan negara. Kedaulatan negara ini merupakan suatu kekuasaan tertinggi dan juga mutlak. Setiap negara berhak atas hukumnya sendiri, punya kekuasaan tertinggi pada wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Jadi apabila ada hukum asing yang masuk namun tidak sejalan dengan hukum kita, maka kita berhak untuk menolak. Hal ini berhubungan dengan kepentingan umum. Asas kedaulatan negara ini berfungsi sebagai fondasi dalam menjaga integritas wilayah, keutuhan bangsa, serta hubungan antar negara yang sifatnya adil. Prinsip ini juga memberikan jaminan bahwa negara tetap menjadi aktor utama dalam hukum internasional meskipun terdapat berbagai mekanisme global yang mengatur interaksi antar bangsa. Memasuki asas yang kedua yaitu lex loci-delicity. Ini berarti bahwa dalam perkara perbuatan melawan hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Apabila ada sengketa, maka harus diselesaikan di negara asalnya. Contohnya, orang Indonesia membuat sengketa di luar negeri, maka negara tersebut yang memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku. Dalam kasus ini, Indonesia tidak dapat membela karena tiap negara memiliki aturannya masing-masing kecuali adanya pengakuan putusan asing. Asas yang ketiga yaitu prinsip pengakuan putusan asing. Prinsip pengakuan putusan asing ini berhubungan dengan kesediaan suatu negara untuk mengakui dan juga melaksanakan putusan pengadilan dari negara lain. Negara bisa mengakui putusan dari negara lain, namun harus melalui beberapa mekanisme berupa pengakuan dan juga pelaksanaan. Serta harus ada syarat-syarat yang dipatuhi seperti tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dibuat oleh pengadilan yang berwenang, serta bersifat final. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.